Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita selesai melakukan install ulang Windows pada komputer kita, seringkali kita temui berbagai macam persoalan baru, kasus-kasus baru ditemui. Salah satunya adalah ketika kita sudah selesai menginstal ulang, kemudian menginstalkan program-program yang kita perlukan, biasanya beberapa hal yang terlupakan oleh teman-teman, terutama untuk pemula ya, yang pertama kali menginstal ulang, ataupun juga teknisi-teknisi yang masih bisa dibilang pemula, terkadang melupakan beberapa hal. Contoh kasus begini, biasanya kalau laptop yang baru selesai diinstal ulang itu layarnya ini besar-besar, jadi logo-logonya ini, icon-icon yang ada di desktop ini biasanya besar-besar. Kemudian resolusi ininya pun, resolusi layar biasanya juga terbatas dengan resolusi kecil. Nah, ini di sini hanya tersedia 768 kali 1024 dan 800/600 saja. Kemudian biasanya juga kalau resolusinya hanya terbatas seperti itu, kemungkinan besar pada start menu pun, pada saat kita mencoba untuk melakukan shutdown, di tombol shutdown ini hanya tersedia 2 tombol saja, hanya shutdown dengan restart. Tapi di laptop atau di komputer pada umumnya, biasanya tombol power ini atau tombol shutdown ini ada beberapa menu, ada shutdown, ada restart, kemudian ada standby, ada hibernate, dan lain sebagainya. Biasanya paling tidak ada 3 ya, shutdown, restart, dan standby atau sleep. Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu, kemungkinan besar kasus yang lain akan ditemui bahwa kita tidak akan bisa merubah kecerahan dari layar kita. Jadi menu brightness kontrasnya itu tidak akan berfungsi. Artinya kalau kondisi seperti itu, efeknya pada penggunaan aplikasi kita, biasanya pada saat kita menjalankan aplikasi-aplikasi berat berbasis grafis, misalnya saja menjalankan video misalnya, atau bahkan sampai melakukan edit video gitu ya. Jadi kondisi seperti itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan secara maksimal, karena dengan membuka file video saja pasti gambarnya pecah-pecah, videonya pecah-pecah. Nah, sebenarnya kasus yang seperti itu kenapa? Di kasus yang seperti itu besar kemungkinannya karena VGA-nya masih belum terinstall. Maka di dalam video-video tutorial saya, biasanya setelah selesai menginstal ulang, saya rekomendasikan untuk segera lakukan install driver. Nah, untuk install driver itu banyak, teman-teman bisa menggunakan software apapun ya yang dipergunakan untuk menginstalasi driver. Bisa menginstal driver secara online, ataupun juga menginstal driver menggunakan DVD bawaan dari laptopnya atau komputernya, atau bisa kita pergunakan juga pack. Salah satunya adalah driver pack solution ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas gimana sih caranya untuk menginstalkan driver menggunakan driver pack. Saya menggunakan driver pack karena driver pack ini sudah lengkap ya, dan ini universal, artinya bisa kita pergunakan untuk menginstalkan driver di komputer-komputer kita yang lain, yang berbeda jenisnya, kemudian yang berbeda juga sistem operasinya. Artinya itu kompatibel secara universal. Hanya saja emang kapasitas untuk driver pack itu besar ya. Jadi nanti silahkan di download
link download sudah saya sertakan di dalam deskripsi dari video ini. Nah, sekarang sebelum kita lakukan proses instalasi driver, apa saja sih ciri-cirinya selain dari yang tadi saya sebutkan ketika VGA kita belum terinstall. Nah, selain dari yang sudah saya sebutkan tadi, kita juga bisa melihat apakah driver PGA kita sudah terinstall atau belum, dan juga kita juga bisa melihat driver apa saja yang belum terinstall di komputer kita. Caranya adalah kita klik kanan di komputer, atau kalau di Windows 8, Windows 10 itu disk PC tulisannya ya. Klik kanan disk PC. Kalau tidak ada di desktop, kita bisa mencarinya melalui Start. Ya, di Start ada. Kalau tidak ada di sini, kita masuk dulu ke Explorer, bisa masuk ke dokumen ya. Kemudian kita cari di sini ada disk PC. Artinya cari saja tulisan disk PC atau komputer. Kemudian kita klik kanan. Selanjutnya kita pilih Manage. Nah, setelah kita pilih Manage, kita tunggu dulu. Proses masuk ke komputer manajemen. Di sini kita lihat. Fokuskan dulu. Nah, ini ya. Kita masuk ke dalam device manager. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita lihat. Biasanya driver-driver yang belum terinstall itu akan dikasih tanda berwarna kuning atau berwarna merah jika sifatnya fatal. Nah, namun di sini kita lihat ternyata tidak ada yang berwarna merah, tidak ada juga yang berwarna kuning ya. Artinya kalau secara visual seperti ini kelihatannya driver semuanya sudah terinstall. Padahal kalau kita lihat di sini secara visual saja, logo-logonya ini, icon-iconnya ini besar, gepeng gitu ya. Jadi untuk tampilan kurang bagus terlihatnya, jadi tidak maksimal. Nah, kita pengen tahu nih apakah VGA kita sudah terinstall atau belum. Lokasinya berada di sini teman, ada di display adapter. Kita klik 2 kali. Nah, lihat keterangannya Microsoft Basic Display Adapter ya, atau di versi yang lain bisa saja Standar Graphic Adapter. Jadi kalau tulisannya masih seperti ini, Microsoft Basic Adapter ataupun Standar Graphic Adapter, berarti VGA kita masih belum terinstall. Itulah sebabnya kita tidak bisa merubah brightness kontrasnya, kemudian tidak akan muncul sleep, kemudian juga pada saat kita menjalankan file-file video pasti pecah dan sebagainya ya. Nah, karena VGA-nya masih belum terinstall. Nah, bagaimana caranya untuk menginstalkan? Ada 2 nih yang saya tawarkan. Apakah mau dengan cara menginstal secara online? Kalau menginstal secara online cukup dengan klik 2 kali. Klik 2 kali, kemudian kita pilih driver, kemudian kita pilih update nih. Kita pilih update driver, selanjutnya kita klik search automatic. Pastikan bahwa koneksi internet sudah ada. Artinya laptop kita saat ini sudah terkoneksi ke internet. Nah, kalau sudah terkoneksi internet, sudah tinggal klik saja, nanti akan menginstal sendiri ya. Nah, namun bagaimana kalau kita tidak punya koneksi internet? Nah, ketika kita tidak punya koneksi internet dan juga ternyata ada banyak driver yang diperlukan untuk diinstal, ataupun juga kita pengen tahu apakah ada driver-driver yang bisa kita update secara umum ya, secara keseluruhan yang ada di dalam komputer kita, maka salah satu alternatif yang lain adalah dengan menggunakan driver pack solution. Nah, saya tunjukkan di sini. Saya akan tunjukkan caranya untuk menginstalkan driver menggunakan driver pack solution. Buka dulu koleksinya, driver pack. Nah,
Ini saya punya beberapa driver pack ya, ada versi driver pack 13, driver pack 15.8, ada versi 17.7. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan versi 15.8 dengan kapasitas file totalnya sebesar 10,4 GB. Jadi besar memang. Tetapi ini kompatibel untuk semua komputer dan semua sistem operasi ya. Oke, bagaimana caranya? Nah, karena ini filenya file ISO ya, filenya file ISO. Jadi untuk teman-teman yang saat ini menggunakan Windows 7 ataupun Windows XP, silahkan instalkan dulu, ataupun juga yang Windows 8 ya, Windows 8 dan Windows 10 versi lama, versi keluaran tahun 2015-2016, silahkan instalkan dulu software untuk bisa membuka file ISO. Salah satunya adalah Diamond, atau gunakan Asampo, atau gunakan alkohol dan lain-lain ya. Nah, tetapi karena ini saya menggunakan Windows 10 updatean terbaru keluaran tahun 2019, maka untuk membuka file ISO tidak perlu lagi menggunakan Diamond. Cukup dengan klik 2 kali dia sudah bisa terbuka secara otomatis ya. Oke, kemudian kita langsung jalankan driver pack solution.exe. Kita klik 2 kali di sini. Oke, ada keterangan begini. Keterangannya apa nih? Keterangannya the driver pack are outdated. Intinya driver pack ini sudah ketinggalan zaman. Intinya dia menginformasikan bahwa ada versi terbaru untuk driver pack solution. Kita cancel aja. Ya, kita cancel saja. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, dia akan terbuka seperti ini. Dia akan terbuka seperti ini dan dia akan mendiagnostik di sini, mendiagnosa bahwa komputer kita menggunakan Acer Aspire 4738Z, kemudian prosesornya menggunakan Intel Pentium seri P6200 dengan kecepatan 2,1 GHz, kemudian memorinya sebesar 3,7 GB, terbacanya padahal sebesar 4 GB totalnya, kemudian harddisknya dia menggunakan WDC Western Digital dengan kapasitas 320 GB dengan smart capability-nya masih oke. Dan sistem operasi yang saat ini kita pergunakan adalah Windows 10 Pro. Ada keterangan di sini 30 hari karena memang masih belum teraktivasi ya. Oke. Kemudian antivirus di sini tidak terdeteksi, artinya tidak ada antivirus yang terinstall di dalam komputer yang saat ini saya gunakan. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menginstalkan driver? Oke, di sini ada keterangan. Ada keterangan driver can be update. Ada 19 driver yang bisa di-upgrade. Kenapa tulisannya hanya bisa di-upgrade saja, tidak ada pilihan install di sini ya? Karena tadi tidak ada yang berwarna kuning, tidak ada yang berwarna merah. Artinya seolah-olah semua driver sudah terinstall. Sekarang kita lihat di sini, kita update all. Kemudian kita klik update driver. Kemudian kita pilih start installation. Kita biarkan saja. Ya, kita biarkan sambil kita lihat nih di bagian sini. Ini 1 sampai dengan 19. Jadi ada 19 driver yang diinstalkan. Yang diupdate ya. Ada keterangan begini, kita pilih install this driver anyway. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini driver keempat, ini driver kelima, driver keenam, driver ketujuh, ke-8, driver ke-9, driver ke-10, ke-11, flash update ke-12, ke-13, 15, 16, 17, 18,
Jadi kombinasikan ya, kita juga perlu mengkombinasikan antara instalasi driver secara online dan juga instalasi driver menggunakan driver pack. Artinya ketika driver itu tidak ditemukan di driver pack, maka kita bisa melakukannya dengan menginstalkan via online, atau bisa juga kita pergunakan versi yang lain. Nah, seperti ini tadi saya menggunakan versi, saya memiliki versi 15.8, memiliki versi 13, memiliki versi 17.7. Jadi bisa saja ketika menggunakan versi 15.8 tidak ditemukan drivernya, tapi menggunakan versi 13 atau menggunakan versi 17 bisa ditemukan. Jadi memang kita perlu memiliki beberapa koleksi driver. Toh itu juga untuk kepentingan kita pada saat kita melakukan proses instalasi Windows di komputer-komputer kita yang lain nantinya. Apalagi kalau teman-teman memang berprofesi sebagai teknisi ya, ataupun yang kedepannya pengen menjadi seorang teknisi. Jadi memang harus dikoleksi beberapa versi. Ada keterangan begitu, minta di restart, kita restart saja. Kita lihat di sini dari tampilannya VGA masih belum terinstall juga ya. Jadi berarti kita perlu menggunakan versi driver pack yang lain, atau kita juga bisa menginstalkan secara online saja. Jadi saya berikan alternatif yang lain menggunakan instalasi secara online misalnya ya. Kita lihat bagaimana proses instalasi via online. Aktifkan dulu koneksinya. Setelah connect internet, kemudian kita klik kanan di disk PC, kemudian kita pilih manage. Kita tunggu. Oke, kemudian kembali kita masuk ke device manager dan kita masuk kembali ke bagian display adapter. Keterangannya masih belum ya, belum terinstall. Berarti menggunakan driver pack versi tadi karena tidak terdeteksi ya, artinya tidak ada koleksinya, tidak ada seri yang sesuai di koleksi driver tadi yang menggunakan versi 15.8. Tapi menggunakan versi 17 ataupun menggunakan versi 13 kemungkinan bisa terdeteksi. Namun di sini saya contohkan bagaimana kalau caranya secara online. Secara online cukup dengan klik 2 kali tadi ya. Klik 2 kali atau klik kanan properties, kemudian kita pilih driver, kita pilih update driver, kemudian kita pilih search automatic. Nah, biarkan dia akan mencari secara otomatis. Hal ini bisa kita lakukan dengan ketentuan kita sudah connect dulu ke internet ya. Dipastikan dulu sudah terkoneksi ke internet. Sudah ditemukan dan proses install sedang berlangsung ya, sedang mendownload ya. Instalasinya durasinya ya sesuai dengan kapasitas dan juga kecepatan koneksi internetnya seperti itu. Oke, prosesnya sudah hampir selesai. Masih kita tunggu hasilnya.
tadi proses downloadnya, sekarang proses installnya. Nah, lihat tuh ada efek ya, ada efek dia tiba-tiba warnanya hitam seperti ini, tapi sebenarnya dia sedang mendeteksi bahwa ada driver baru yang masuk. Nah itu drivernya adalah driver PGA. Nah, keterangan di sini Windows have successful update your driver. Keterangannya di sini adalah Intel HD Graphic. Nah, kita lihat nih sekarang. Kita lihat, ini saya close. Nah, display adapternya sudah berubah menjadi Intel HD Graphic. Sekarang kita lihat nih, apakah icon-iconnya sudah berubah, sudah kecil-kecil. Sekarang kita lihat apakah untuk resolusi juga sudah berbeda. Kita cek di sini. Resolusinya, nah kita lihat sini resolusinya sudah banyak sekarang. Kemudian kita cek di tombol shutdown. Nah, tombol shutdown sekarang sudah ada 3 nih. Ada sleep, ada shutdown, ada restart. Oke, demikian caranya untuk mengatasi kasus-kasus yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, icon-icon di desktop besar-besar, kemudian terlihat tidak proporsional, jadi gepeng gitu ya. Kemudian resolusi juga kecil. Selanjutnya brightness contrast tidak bisa diatur. Kemudian juga tombol sleep di bagian start menu tidak ada, sehingga kondisi seperti itu tidak akan efektif ketika kita menggunakan untuk mengoperasikan program-program yang berbasis grafis. Oke, demikian tutor kali ini, semoga memberikan wawasan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton dan mempelajari video-video yang saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.